Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Asdiani Saputri dengan nomor NIM 200501110028 dari kelas Perekonomian Indonesia G. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi pendapatan dan juga kemiskinan. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu berasal dari dua kata, yaitu distribusi dan juga pendapatan. Distribusi sendiri memiliki makna yaitu pembagian hasil kepada beberapa orang atau tempat. Nah, sedangkan untuk pendapatan sendiri yaitu perolehan yang didapatkan dari sektor formal maupun non-formal dalam hitungan jangka waktu tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari distribusi pendapatan ialah pembagian hasil yang ditujukan kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu cara mengukur distribusi pendapatan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya suatu perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak, maka ia akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga. Sedangkan indikator yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan nasional itu ada beberapa macam. Yang pertama ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan kurva tentang ketidakmerataan pembagian suatu kekayaan atau pendapatan. Dalam kurva Lorenz itu memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan juga persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu. Baik, di samping saya sudah terdapat kurva Lorenz yang menunjukkan sumbu horizontal ini persentase jumlah penduduk dan juga sumbu vertikal ini menunjukkan persentase jumlah pendapatan, di mana terdapat tiga kurva Lorenz. Yang pertama kurva Lorenz kurva Lorenz yang kedua, dan juga kurva Lorenz yang ketiga. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa 40% kurva Lorenz yang pertama untuk 40% jumlah penduduk, sedangkan kurva Lorenz yang kedua terdapat 40% jumlah pendapatan untuk 75% jumlah penduduk, dan kurva Lorenz yang ketiga terdapat 40% jumlah pendapatan untuk 90% jumlah penduduk. Nah, jika ketiga kurva Lorenz ini diwakilkan menjadi sebuah negara, maka negara yang paling baik pemerataannya yaitu negara yang terdapat pada kurva Lorenz pertama, karena di mana kurva Lorenz pertama ini segaris atau seimbang dengan garis diagonal atau OY. Dan kurva Lorenz yang paling buruk pemerataannya terdapat pada kurva Lorenz yang ketiga, yaitu menunjukkan 40% jumlah pendapatan untuk 90% jumlah penduduk. Maka di sini ketimpangannya itu tidak setara atau buruk. Dan kegunaan kurva Lorenz adalah untuk mengukur ketimpangan apapun bentuknya. Penghitungannya dimulai dengan mengatur secara empiris nilai kekayaan atau total pendapatan serta bagaimana distribusinya dalam suatu populasi masyarakat. Baik, di sini penjelasan mengenai rasio Gini. Rasio Gini merupakan ukuran yang menunjukkan merata atau tidaknya distribusi pendapatan di suatu negara. Dan rumus perhitungan dari rasio Gini yang pertama ada G sama dengan 1 dikurangi sigma buka kurung XI ditambah 1 dikurangi XI tutup kurung buka kurung, YI ditambah 1 tutup kurung. Atau
G sama dengan 1 dikurangi sigma FI buka kurung YI ditambah YI ditambah 1 tutup kurung. Penjelasannya yaitu G di sini sebagai rasio Gini, FI sebagai proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I, dan XI di sini sebagai proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I, dan yang terakhir yaitu YI sebagai proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I. Atau dapat menghitungnya dengan membagi dua area kurva Lorenz, yaitu luas bidang A dibagi luas bidang A dijumlah luas bidang B. Di sini terdapat sebuah segitiga yang menunjukkan di sini luas bidang A merupakan kurva Lorenz dan luas bidang B di sini, dan cara penghitungannya yaitu luas bidang A dibagi luas bidang A dijumlah luas bidang B. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara berkembang. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kedua, adanya inflasi. Ketiga, pembangunan tiap daerah yang tidak merata. Keempat, investasi pada proyek padat modal semakin bertambah. Kelima, mobilitas sosial rendah. Keenam, adanya kebijakan substitusi impor pada sektor industri. Yang ketujuh, buruknya nilai tukar dibandingkan dengan negara maju. Dan yang kedelapan yaitu rusaknya industri rakyat. Materi yang berikutnya mengenai kriteria Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, kriteria dari ketidakmerataan ditinjau dari pendapatan nasionalnya yang diterima oleh 3 lapisan masyarakat. Yang pertama yaitu berupa 40% untuk penduduk yang memiliki pendapatan rendah atau dikategorikan yang termiskin, 40% untuk penduduk yang memiliki pendapatan menengah, dan yang 20%-nya untuk penduduk yang memiliki pendapatan tinggi atau paling kaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir mengenai faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan suatu keadaan seseorang di mana tingkat kepemilikannya yang rendah dan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia pada umumnya. Sedangkan menurut World Bank, kemiskinan yaitu berkurangnya taraf kehidupan pada manusia, baik dari segi fisik maupun sosialnya. Dan faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal ini sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa karena keterbatasan dalam pendidikan, skill ataupun kemampuan bahkan bakat yang dimiliki oleh seseorang akan mempersulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan, dan apabila tidak mendapatkan pekerjaan maka kebutuhan pokoknya tidak akan terpenuhi. Yang kedua, mempunyai sifat malas dalam bekerja. Sifat ini sangat berdampak buruk terhadap kehidupan manusia, karena ketika seseorang sudah tidak mau untuk bekerja maka dia tidak memiliki penghasilan. Bahkan hidupnya bergantung pada orang lain, sehingga sangat sulit untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya alam. Kondisi kemiskinan ini akan berdampak sangat panjang apabila sumber daya alamnya tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, kurangnya lapangan pekerjaan. Masyarakat harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah ataupun orang lain. Salah satu contohnya yaitu berbisnis. Akan tetapi sangat sulit juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan apabila
tidak memiliki suatu kemampuan bahkan modal. Dan yang kelima, kekurangan modal. Kondisi ini membawa seseorang bisa mengalami kemiskinan karena untuk mendapatkan penghasilan dengan membuka usaha baru sangat sulit. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun juga masih belum bisa. Yang keenam, jumlah keluarga. Semakin banyak keluarga, maka semakin banyak pula tanggungan hidup yang harus dipenuhi. Keluarga yang banyak ini apabila tidak diimbangi dengan usaha untuk meningkatkan penghasilannya, maka akan terjerumus juga ke dalam kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya penguasaan teknologi. Bagi suatu negara yang tingkat penguasaan teknologinya rendah, maka tingkat produktivitasnya pun juga rendah. Karena hal ini disebabkan masih terbatasnya alat-alat yang tersedia. Bahkan alat-alat yang tersedia itu masih bersifat tradisional, belum menggunakan alat-alat yang canggih. Demikian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.